Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anjalal qur'ana hudal linnas. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu guru dan siswa-siswi MTSN 1 Jepara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas terhadap petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Quran surat Al-Baqarah 185. Pada bulan Ramadan ada sebuah peristiwa penting di dalamnya, yaitu diturunkannya Al-Quran yang dikenal dengan malam nuzulul Quran, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ketika beliau Nabi Muhammad SAW sedang sendirian melakukan halwah atau tahannus. Datanglah malaikat Jibril dengan membawa wahyu dari Allah. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran yang pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran surat Al-Alaq 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuan daripada Al-Quran diturunkan kepada Nabi lalu diajarkan kepada kaum muslimin sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah, hudal linnas. Apa arti Al-Quran sebagai petunjuk? Al-Quran sebagai petunjuk memiliki arti, yakni Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita. Al-Quran itu cara menghadapi hidup, cara kita ngejalanin hidup. Al-Quran itu adalah kompas kita yang bisa menuntun kita agar kita sampai kepada Allah dalam keadaan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran sebagai petunjuk, maka Al-Quran diturunkan sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Suatu contoh ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melakukan perjalanan jihad, maka di tengah perjalanan rombongan tersebut mengalami kehabisan air dan masuklah waktu sholat. Nabi dan para sahabat tidak bisa melakukan wudhu.
Setelah dicari, di sekitar tempat itu pun tidak ditemukan air sama sekali. Maka turunlah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang memberikan solusi, yang memberikan petunjuk, yakni adalah dengan melakukan tayamum, dengan menggunakan debu atau tanah yang bersih dan suci. Setelah turun ayat itu, baru Nabi Muhammad dan para sahabatnya bisa melaksanakan kewajibannya, yakni melaksanakan sholat. Di sini Al-Quran memberikan petunjuk yang berkaitan dengan ibadah. Selain itu, Al-Quran juga memberi petunjuk berbagai urusan rumah tangga, urusan pribadi, urusan pekerjaan, urusan bermasyarakat, urusan bernegara, urusan antar umat beragama, dan banyak urusan-urusan lain yang ditunjuk di dalam Al-Quran. Maka dari sini dapat kita mengambil hikmah daripada diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia, yakni Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup dalam hal akidah, ibadah, muamalah, berakhlak mulia. Selanjutnya, Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, khususnya adalah umat Islam, agar selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Kemudian Al-Quran sebagai sumber pengetahuan, sebagaimana firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad pada wahyu yang pertama kali, yaitu adalah Iqra, dengan membaca. Dengan membaca maka manusia akan mendapatkan pengetahuan. Selanjutnya, Al-Quran bisa dijadikan sebagai obat, baik itu adalah obat medis ataupun non-medis. Yang terakhir, Al-Quran bisa dijadikan sebagai ladang pahala, karena setiap bacaan satu huruf Allah membalas dengan 10 pahala. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua sehingga menuntun kita pada keselamatan dunia dan akhirat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.